Selamat pagi sahabat sekalian. Selamat pada kesempatan pagi yang indah ini. Saya akan menggunakan waktu saya. Pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai menemukan kerajaan Allah. Hal yang paling esensial di dalam kehidupan manusia, kekekalan, ialah manusia harus memperoleh atau menemukan kerajaan Allah. Karena yang menjadi berita utama dari kehadiran Kristus di dunia, bahkan yang menjadi berita utama dari para pemberita firman, yaitu menemukan kerajaan Allah. Di dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-15 dikatakan di situ, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kita melihat bahwa berita utama yang disampaikan oleh para nabi di perjanjian lama dan para pemberita kebenaran di perjanjian baru, dan oleh Tuhan Yesus sendiri, pusat beritanya ialah kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus meminta kepada manusia untuk mengutamakan kerajaan Allah sebagai suatu kebutuhan yang prioritas di dalam kehidupan manusia. Hal itu dikemukakan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang penting, yang sangat esensial bagi kehidupan manusia. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan ini, mendorong manusia, mengingatkan kepada manusia bahwa hal kerajaan sorga, hal kerajaan Allah adalah hal yang prinsip dan hal yang prioritas yang harus dimiliki oleh manusia. Kerajaan Allah sesuatu yang harus dicari. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat ini juga membuka berbagai bentuk penafsiran mengenai cara menemukan kerajaan Allah. Ada gereja tertentu yang saya dengar menyatakan diri sebagai gereja yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menjadi gereja yang membawa orang ke dalam kerajaan Allah. Apakah pendapat demikian adalah pendapat yang benar, tafsiran yang benar? Ada juga yang berkata kerajaan Allah ditemukan melalui baptisan. Ada juga yang berkata kerajaan Allah ditemukan melalui kerajinan melayani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, multi tafsir tentu menghasilkan tindakan iman yang berbeda. Dan tentu kesimpulan iman yang berbeda menghasilkan tujuan akhir yang berbeda dalam kekekalan. Ketika kita salah menafsirkan, ketika kita salah menyimpulkan kebenaran iman di dalam firman Tuhan, salah menyimpulkan firman Tuhan, salah menafsirkan firman Tuhan, dan hal yang kita tafsirkan berhubungan dengan hal yang esensial
hal yang prioritas di dalam kehidupan iman kita, maka yang terjadi ialah kita memiliki akhir yang berbeda di dalam kekekalan. Kita tahu bahwa firman Tuhan memberikan kita deskripsi. Ada orang-orang yang punya keyakinan iman yang salah, keyakinan iman yang keliru di dalam menafsirkan firman Tuhan. Waktu mereka hidup di dunia, mereka sangat yakin sekali bahwa mereka akan berakhir di sorga. Tetapi dari sebuah hasil tafsir yang salah dari firman Tuhan, akhirnya membawa mereka ke dalam neraka. Kita bisa lihat deskripsi itu di dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, dan nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, perhatikan di dalam firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 22-23. Ayat 22 adalah kelompok orang yang ketika hidup di dunia mereka yakin sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, orang yang melayani Tuhan dengan berbagai karunia yang mereka miliki, mengusir setan, mengadakan mujizat dan bernubuat. Mereka berpikir dengan landasan rajin melayani, aktivitas rohani mereka menjadi landasan. Satu landasan yang dapat membawa mereka ke dalam sorga. Menariknya di ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, dan nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa mereka ditolak oleh Tuhan pada hari penghakiman? Mengapa? Walaupun mereka seorang aktivis rohani. Mengapa bisa terjadi? Hal itu terjadi karena mereka salah menafsirkan firman Tuhan. Mereka salah menafsirkan hal yang esensial. Mereka berpikir dengan kerajinan mereka melayani, dengan aktivitas rohani, menjadi satu landasan iman mereka untuk masuk surga. Ternyata tidak. Karena yang Tuhan utamakan ialah, yang masuk surga ialah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita perhatikan apa itu kehendak Bapa di sorga. Di dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 diberikan satu pernyataan bahwa kehendak Bapa di sorga ialah menghendaki manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi yang esensial dari kehendak Bapa di sorga adalah orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi di sini kita perhatikan bahwa keselamatan adalah hal yang esensial. Menemukan kerajaan Allah adalah hal yang esensial. Ketika kita salah menafsirkan kerajaan Allah, cara menemukan kerajaan Allah, maka menghasilkan iman yang salah, dan iman yang salah menghasilkan hasil akhir yang salah di dalam kekekalan, yang salah di dalam neraka. Nah, mari kita kembali kepada Matius 6 ayat yang ke-33. Kita melihat ini pernyataan yang sangat-sangat agung dan sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat agung dan sangat luar biasa, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang sangat penting yang harus direnungkan, dipikirkan oleh orang Kristen dan oleh seluruh umat manusia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadanya. Kata perintah carilah adalah sebuah kata yang meminta kepada semua manusia, untuk mengutamakan kerajaan Allah, meminta kepada semua manusia untuk selalu mempertimbangkan, mencari kerajaan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk saudara sekalian, sudahkah saudara menemukan kerajaan Allah? Kalau sudah menemukan, saya ajak kita untuk mengoreksi lagi.
Dengan cara apa atau dengan bagaimana saudara menemukan kerajaan Allah? Nah, coba kita lihat ya, bagaimana kata mencari kerajaan Allah, paket dari mencari ini selalu ya, lawan dari mencari selalu hubungannya dengan melihat. Misal kita kehilangan sesuatu, saya hilang dompet saya, atau ya dompet terlalu besar, saya hilang misalnya jarum. Untuk menemukan jarum saya harus mencari, ya, mencari, dan waktu saya mencari, kalau saya melihatnya saya temukan. Nah, jadi cari kerajaan Allah berarti cara untuk mendapatkan kerajaan Allah. Saudara harus menemukan kerajaan Allah. Saudara harus menemukan kerajaan Allah. Lalu apakah kerajaan Allah itu benar-benar ada di dunia? Alkitab berkata dalam firman Tuhan bahwa kerajaan Allah bukan mengenai makanan dan minuman. Ya. Kerajaan Allah bukan mengenai makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan mengenai makanan dan minuman. Lalu mengenai apa? Ya, mengenai sesuatu yang berdampak pada hidup yang kekal. Berdampak pada sesuatu yang membawa kita pada hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya muncul, di mana kita harus temukan kerajaan Allah itu kalau dia ada di dunia? Ya, di mana? Nah, saya mengajukan pertanyaan ini mengajak saudara untuk berpikir. Ya, di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ternyata kerajaan Allah itu bukan mengenai sesuatu yang materi. Tetapi kerajaan Allah di sini berbicara tentang sesuatu yang esensial. Ya, sesuatu yang hakikat. Yaitu kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, saya mau tanya. Kita bertanya ya. Kalau ada ini bertanya, apakah saudara sudah menemukan kerajaan Allah? Kalau sudah, kerajaan Allah yang saudara temukan itu seperti apa? Dengan cara bagaimana? Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan ya, bagaimana kita bisa dapat menemukan kerajaan Allah sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan tafsir manusia. Tetapi biarlah Alkitab yang menjelaskan isi Alkitab. Ya, Alkitab menjelaskan isi Alkitab. Nah, di dalam Injil Yohanes, pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus mengenai kerajaan Allah, Tuhan Yesus memaparkan kepada Nikodemus mengenai kerajaan Allah. Sama seperti manusia pada umumnya saat ini yang bertanya bagaimana cara menemukan kerajaan Allah. Demikian juga Nikodemus pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bisa buka itu dalam Injil Yohanes pasal 3. Dikatakan di situ, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini satu pernyataan yang agung di dalam iman kekristenan. Pada waktu seorang Nikodemus, seorang yang punya satu kerinduan, satu semangat untuk mencari kebenaran, dia datang kepada sumber kebenaran dan dia ingin tahu apa itu kebenaran. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia datang pada waktu malam, ya, dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Jadi kita lihat di sini bahwa Nikodemus datang pada waktu malam. Kemungkinan besar di sini juga Nikodemus memiliki satu ketakutan secara sosial karena keadaan pada waktu itu pada umumnya orang-orang Yahudi, terutama ahli agama mereka, ahli Taurat,
menganggap bahwa kehadiran Yesus Kristus dengan ajaran yang disampaikan adalah penyesat. Sehingga Nikodemus ada simpatisan-simpatisan dari kalangan mereka yang diam-diam mengakui Yesus sebagai Mesias, datang kepada Yesus. Salah satunya adalah Nikodemus. Nikodemus datang kepada Yesus ingin mencari tahu kebenaran, dan satu kalimat yang agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus ialah, jawab Yesus katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi untuk melihat kerajaan Allah, saudara harus dilahirkan kembali. Kalimat dilahirkan kembali, kalimat ini menimbulkan satu pertanyaan yang besar bagi Nikodemus. Satu pertanyaan yang besar, dan tentu kalimat ini juga saat ini banyak disalah tafsirkan. Ada yang berkata kalau mau lahir baru saudara harus dibaptis. Ada yang berkata kalau lahir baru saudara harus jadi anggota gereja tertentu. Ya. Ada banyak macam-macam pengertian ditafsir. Nah, kalimat yang agung, karena ini hal yang sangat-sangat esensial bagi iman Kristen. Ketika seseorang salah memahami hal ini, maka seluruh keyakinan imannya terhadap kekristenan semuanya runtuh. Semua doktrin-doktrin yang dibangun semuanya runtuh, tidak berguna. Mengapa? Karena ini hal yang sangat esensial. Ya, sangat esensial, karena Tuhan Yesus menyampaikan, sesungguhnya jika seorang, tidak hanya Nikodemus, tapi siapapun juga, seorang tidak dilahirkan dari air, air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau untuk dilahirkan kembali, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan kalau orang sudah lahir baru, dia bukan hanya melihat kerajaan Allah, tetapi dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernyataan yang sangat agung, yang esensial, dan tentu iblis punya kepentingan untuk menghadirkan tafsir yang berbeda, tafsir yang menyimpang. Sehingga pada waktu orang memahami kalimat ini, dia akan memahami dengan cara yang salah, dan pada waktu dia memahami dengan cara yang salah, menghadirkan kehidupan iman yang membawa dia kepada kebinasaan. Sama seperti dengan orang-orang di dalam Matius pasal 7. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus lihat, ada hal yang prinsip di dalam Alkitab dan ada hal yang tidak prinsip dan ada hal yang teknis. Nah, hal-hal teknis bisa kita sedikit kita sedikit bertoleransi hal yang teknis. Hal teknis yang bukan prinsip. Tapi hal yang prinsip tidak ada toleransi, bahkan tidak boleh kompromi. Ya, harus kita pegang teguh. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan atau kalimat ini kepada Nikodemus di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Tuhan Yesus, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksud dari lahir dari air dan roh? Ya, pertama kita harus garis bawahi bahwa lahir baru. Apa maksud dilahirkan kembali? Nah, Injil Yohanes sudah menjelaskan tentang hal itu. Hanya sayang, mungkin waktu itu Nikodemus karena datangnya malam hari dan tidak sering bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia belum mendengarkan pernyataan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13 memberitahu kita apa itu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali adalah, orang yang dilahirkan kembali adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Jadi bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi lahir baru itu bukan sesuatu yang bersifat lahiriah, tetapi sesuatu yang bersifat rohani. Bersifat rohani. Jadi benih dari lahir baru itu bukan benih yang datang dari keinginan seorang laki-laki. Keinginan seorang laki-laki. Keinginan manusia. Tetapi benih itu datang dari firman Allah.
Jadi benih lahir baru itu datang dari firman Allah, bukan datang dari keinginan manusia. Karena lahir baru itu bukan diperanakan, bukan lahir diperanakan dari darah dan daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, jadi benihnya itu dari Allah. Ya. Benihnya datang dari mana? Dari firman Allah. Dan siapa yang melahir barukan? Allah yang melahir barukan. Nah, ini jelas ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Kita bisa lihat itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Ya, firman Tuhan berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kelahiran secara jasmani itu kelahiran yang ada karena keinginan darah dan daging, ya, oleh dorongan seorang laki-laki. Jadi benihnya itu datang dari laki-laki. Jadi tabur benih. Kenapa disebut laki-laki? Karena yang menabur itu laki-laki. Ya, kira-kira begitu ya. Itu simpelnya begitu. Ya, yang menabur itu laki-laki, benih. Nah, lalu kita lihat di sini, ya. Nah, benih lahir baru itu benihnya adalah firman Allah. Ya, dari firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih firman Allah. Ya, ini garis bawahi kata benih firman Allah, oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Jadi orang lahir baru. Nikodemus memahami lahir baru dengan pemahaman manusia lumrahnya, dengan pemahaman orang-orang yang salah tafsir hari ini. Ya, Nikodemus bilang ayat 4, kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan lahir lagi? Nikodemus memahaminya lahir baru itu sesuatu yang terjadi secara materi atau secara lahiriah, yaitu lahir dari secara lahiriah, masuk kembali ke rahim ibu dan lahir kembali. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan, ini kalimat yang agung, Yohanes 3 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi untuk dilahirkan kembali harus dilahirkan dari air dan roh. Mengapa? Karena dilahirkan kembali itu lahir baru itu bukan dihasilkan dari keinginan seorang laki-laki, bukan lahir dari darah dan daging, tetapi dilahirkan dari Allah oleh, ya, kalau manusia itu benihnya, darah dan daging itu benihnya seorang laki-laki, maka lahir baru benihnya itu adalah firman Allah, ya, oleh firman Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, polemik di dalam menafsir ini juga muncul ketika ada kata air di situ. Ya, ada kata air di situ sehingga ada beberapa kelompok Kristen yang salah menafsir bagian ini, menganggap bahwa lahir baru itu sesuatu yang bersifat lahiriah, sehingga perlu dibaptis. Bahkan ada sampai saking ekstrimnya orang yang sudah sakit di rumah sakit infus O2, ya, karena konsep iman yang salah ini. Untuk orang itu masuk surga, diturunkan ke kolam renang, dibaptis. Tidak diceritakan, saya pernah lihat video itu, tapi tidak diceritakan hasil akhirnya apakah orang yang diinfus dengan O2 itu hidup atau mati. Ya, hidup atau mati. Nah, ini satu hal yang keliru, ya. Karena lahir baru kan kita sudah lihat tadi. Yohanes bilang itu bukan sifatnya lahiriah, darah dan daging. Tidak bersifat lahiriah, tidak bersifat darah dan daging, tapi bersifat sesuatu yang rohani, yang hakikat. Nah, Petrus sudah katakan itu. Ya. Dan kalau kita lihat siapa kategori orang yang dibaptis masuk neraka, ya Yudas Iskariot. Yudas itu sudah dibaptis karena syarat menjadi Rasul Yesus Kristus itu harus dibaptis dengan baptisan Yohanes. Saudara bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 21-22. Syarat orang menjadi Rasul Yesus Kristus, apostolos Yesus Kristus, itu harus dibaptis dengan baptisan Yohanes. Yudas adalah salah satu orang yang sudah dibaptis dengan baptisan, yang sudah dibaptis tapi masuk neraka. Jadi perhatikan di sini bahwa syarat lahir kembali itu bukan karena dibaptis. Nah, lalu apa itu maksudnya syarat dilahirkan kembali ini? Ya, dilahirkan dari air dan roh. Ini harus perlu kita ketahui. Ya. Sesudah berkomunikasi dengan Nikodemus, Tuhan Yesus juga di pasal 4 dari Injil Yohanes berkomunikasi dengan perempuan Samaria. Ada hal yang menarik
Tuhan Yesus kembali menyinggung mengenai masalah air di dalam Yohanes 14 dengan perempuan Samaria. Jadi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 14, ya, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata di sini bahwa barang siapa minum air yang kuberikan, air apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang akan diberikan? Ya, air apa? Dilahirkan ya, bukan dari benih yang fana, tapi oleh benih firman Allah. Jadi firman Tuhan, air di situ tidak bermakna baptisan, tapi makna firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ya, adalah benih seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Diperjelas oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma. Ya, kenapa saya pakai kata jamak jemaat-jemaat di Roma? Karena ada indikasi di Roma ini lebih dari satu jemaat. Lalu ada mungkin berkata, Pak Gembala Dance ini mengadakan, tidak. Ya, itu bisa lihat itu hal tersebut di dalam Roma pasal yang ke 16 ayat yang keempat, mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Ya, kepada mereka bukan aku saja yang berterima, tetapi kepada semua jemaat bukan Yahudi. Bahasa Inggrisnya churches. Dan jemaat di situ dalam bentuk jamak, gereja-gereja atau jemaat-jemaat di Roma. Nah, tapi bukan itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Ya. Nah, kita lihat di sini dalam Roma pasal 10 ayat 17. Ya, Rasul Paulus memperjelas bahwa jadi iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita bisa ada, bisa timbul, bisa muncul. Ya, itu karena firman Kristus. Nah, firman yang seperti apakah? Ya, firman yang seperti apakah yang dapat membuat seseorang itu mengalami kelahiran kembali? Ya, firman yang seperti apa? Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan, tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman iman yang diberitakan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi ini firman iman yang melahirbarukan seseorang. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus mengenai lahir kembali, mengenai seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dengan lahir dari air dan roh, Tuhan Yesus sedang mengemukakan bahwa orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang menerima firman iman, yaitu Injil keselamatan. Orang-orang yang menerima firman iman atau Injil keselamatan dengan iman dan dengan pernyataan terbuka di publik, mengaku dengan mulut, maka orang-orang demikian akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Dengan ditandai apa? Dengan ditandai pemberian Roh Kudus di dalam hati orang demikian. Jadi air dan roh. Jadi ketika orang itu menerima firman iman, maka dia menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Jadi air itu firman. Firman iman yaitu Injil. Ya, air. Pada waktu dia menerima firman iman, seseorang menerima firman iman, yaitu Injil keselamatan, maka orang tersebut dimeteraikan atau diberikan Roh Kudus dalam hatinya dan menandai orang tersebut menjadi warga kerajaan Allah. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 menegaskan hal ini. Firman Tuhan menegaskan. Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga,
ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ini menandai pada waktu seseorang, air di situ bukan baptisan sekali lagi, tapi air di situ adalah firman iman, yaitu Injil. Jadi pada waktu seseorang menerima Injil, firman iman dengan hati dan mengaku dengan mulut, maka Allah menganugerahkan orang tersebut Roh Kudus ada di dalam hati dan menandai orang tersebut menjadi anggota kerajaan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran. Al-Firman menjelaskan firman. Jadi pada waktu Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada Nikodemus satu pernyataan bahwa jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian Nikodemus dengan keterbatasan, sama seperti hari ini banyak ahli tafsir yang menafsir maksud lahir baru Tuhan Yesus itu dengan menafsir dengan hal yang sifatnya lahiriah. Nikodemus menjawab bahwa sebagai seorang pengajar, dia punya naluri. Dia katakan, oh kalau begitu saya apa perlu masuk ke rahim ibu saya lalu saya lahir lagi. Jadi Nikodemus berpikir bahwa lahir baru itu adalah satu proses yang berhubungan dengan tindakan lahiriah. Karena Nikodemus belum mendengar bahwa Tuhan Yesus telah menyampaikan dalam Injil Yohanes pasal 1, firman Tuhan sudah berkata, dilahirkan dari Allah, bukan dilahirkan dari daging, dari darah, dan bukan dilahirkan oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi dilahirkan dari Allah. Jadi benih lahir baru itu bukan benihnya, benih lahiriah, benih yang dihasilkan dari seorang laki-laki, tapi benih lahir baru adalah benih yang dihasilkan, adalah benihnya itu adalah firman Allah. Jadi ketika firman Allah, benih itu ditabur, firman Allah ditabur. Dan pada waktu orang hatinya menerima firman Allah, pada waktu seseorang hatinya menerima firman Allah dengan imannya, firman iman yaitu Injil keselamatan, maka orang tersebut akan diberikan Roh Kudus di dalam hati. Dan itu menandai orang tersebut menjadi anggota kerajaan Allah. Nah, ini kebenaran iman, menjadi anggota kerajaan Allah. Lalu apa perbedaannya orang yang sudah ada dalam kerajaan Allah dan orang yang belum ada dalam kerajaan Allah? Perbedaan yang paling mendasar, adanya satu perubahan hidup. Adanya satu perubahan hidup. Karena di dalam hatinya sudah ada Roh Kudus. Karena Allah anugerahkan Roh Kudus dalam hatinya. Itu sudah dijelaskan di dalam surat Titus pasal 3 ayat yang kelima, bahwa mutlak itu anugerah Allah. 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang mengerjakan pembaruan di dalam kehidupan orang yang sudah menerima firman iman, yaitu Injil keselamatan, itu Roh Kudus yang mengerjakan, mengerjakan pembaharuan. Hidupnya berubah menjadi baru. Dan hal itu juga dipertegas oleh Rasul Paulus sendiri di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, Rasul Paulus mempernyatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi Allah mengerjakan. Itu sebabnya orang yang sudah menjadi anggota kerajaan Allah, atau orang yang sudah menerima firman iman atau Injil keselamatan dengan hati dan membuat pernyataan terbuka di depan publik, dan betul-betul orang tersebut telah menerima Roh Kudus dalam hatinya, akan terjadi perubahan keinginan. Kalau dulu inginnya selalu berbuat dosa, maka orang yang sudah menjadi anggota kerajaan Allah inginnya bukan berbuat dosa lagi, tetapi inginnya selalu ingin berbuat kebenaran, walaupun dagingnya terikat, walaupun dagingnya terikat oleh darah dan daging, yang selalu membuahkan dosa, tetapi keinginannya selalu ingin melakukan kebenaran dalam hidup. Nah, itu perbedaan orang lahir baru dan tidak lahir baru. Seperti yang dikemukakan oleh Rasul Paulus, dia terikat oleh daging,
dan daging itu membuat dia berdosa. Tetapi akal budinya, keinginannya selalu ingin melakukan hal yang benar. Itu dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7. Kita bisa lihat ayat 24 sampai 26. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Jadi dengan keinginan yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, keinginannya selalu ingin membuahkan kebenaran. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Karena masih terikat darah dan daging, itu sebabnya terkadang orang yang sudah menjadi anggota kerajaan Allah bisa jatuh dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa. Nah, Rasul Paulus kemukakan itu dalam Roma pasal 7 ayat 17. Ya. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya. Ayat 16 supaya lebih jelas. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Karena keinginan orang lahir baru itu melakukan kebenaran. Tetapi karena terikat oleh darah dan daging, sehingga keinginan untuk melakukan kebenaran itu ya ada kendalanya. Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan lagi aku memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi perbedaan orang yang sudah menjadi anggota kerajaan Allah, yang sudah dilahirkan kembali dengan yang belum dilahirkan kembali, yaitu perbedaannya yang sudah dilahirkan kembali, ya Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dalam diri. Dengan cara apa? Mengerjakan apa? Mengubah keinginannya, maunya. Kalau dulu maunya rokok, maka sesudah dia lahir baru, ya, dia tidak mau lagi. Dia buang itu kebiasaan buruk itu. Kalau dulu maunya mabok, sesudah dia lahir baru, dia buang itu. Kalau dulu sukanya judi, sesudah dia lahir baru, dia buang itu. Ya, karena Allah mengerjakan, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dalam dirinya. Kalau dulu sukanya maki-maki orang, ya, maka sesudah dia lahir baru, keinginan untuk maki itu tidak ada lagi. Ya, keinginan untuk maki. Memang ketika badan diculik, ditempeleng, bisa jatuh dalam dosa. Orang bisa marah, bisa maki orang juga. Orang lahir baru bisa jatuh karena masih daging. Tetapi keinginannya selalu ingin melakukan kebenaran. Mengapa? Karena Roh Kudus mengerjakan pembaharuan. Allah mengerjakan keinginan dan kemauan dalam diri. Itu perbedaan orang yang sudah masuk dalam kerajaan Allah dan belum. Nah, ya, kalau sebelum lahir baru keinginannya maunya selingkuh terus. Misalnya contohnya, ya, sebelum lahir baru, ya, tidak puas dengan istrinya, harus pergi cari istri sana sini, tidur sana sini dan pelacuran segala macam. Nah, sebelum lahir baru. Tapi sesudah lahir baru, keinginan yang demikian itu sudah tidak ada. Ya. Tapi karena darah dan daging, kadang keinginan itu muncul, tapi akal budinya selalu ingin melakukan kebenaran. Jadi orang lahir baru bisa jatuh dalam dosa. Karena ketika dia masih hidup di dunia bisa jatuh dalam dosa karena masih darah dan daging. Tetapi terikat oleh darah, tetapi dia tidak hidup dalam dosa. Ada perbedaan keinginan orang yang sudah masuk dalam kerajaan Allah atau yang sudah lahir baru dengan orang yang belum lahir baru. Beda keinginannya. Ya. Salah satu contoh, orang yang belum lahir baru mau berhenti merokok, itu susahnya setengah mati. Susah. Kadang berhenti dalam jangka waktu 1 bulan dia dapat berhenti, atau dalam jangka 1 waktu. Ya, pada waktu dia cium kembali bau rokok. Keinginan lihatnya, dagingnya mendorong dia untuk merokok. Pasti ada. Nah, ya. Tetapi kalau orang yang sudah lahir baru, itu dengan sendirinya ditinggalkan. Nah, itu satu gambaran sederhana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana caranya kita menemukan kerajaan Allah? Ya, Alkitab sudah katakan cara ketika Tuhan menyuruh kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Bagaimana caranya kita temukan? Tuhan Yesus menyampaikan kalimat agung kepada Nikodemus, dan kalimat ini harus diingat baik-baik oleh semua orang Kristen, bahwa jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini harus ditanamkan. Ya, betul-betul kita harus tanamkan, betul-betul kita harus mengerti kalimat ini, karena hanya orang yang benar-benar mengerti kalimat ini yang betul-betul dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, dan ketika orang menafsir arti lahir baru sama seperti Nikodemus secara lahiriah, maka orang demikian tidak masuk ke dalam kerajaan Allah.
mengimani kerajaan Allah, dapat masuk dalam kerajaan Allah dengan mengimani mengimani dengan cara-cara lahiriah. Dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, karena kerajaan Allah bukan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi kerajaan Allah berbicara mengenai kebenaran, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi saya harap saudara bisa mengerti, kita semua bisa mengerti, ya. Lalu lahir dari air dan roh. Jika orang tidak lahir dari air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Lahir baru, sekali lagi, berbicara tentang kebenaran, ya, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi lahir baru, benih lahir baru. Kalau benih lahir pertama itu dari laki-laki, ya, kenapa di Alkitab bilang laki-laki bukan perempuan? Ya, karena yang menabur itu laki-laki. Benih pertama itu laki-laki. Benih lahir dari darah dan daging itu laki-laki, sedangkan benih untuk dilahirkan kembali benihnya adalah firman Allah. Petrus katakan 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Dan firman Allah itu adalah firman iman. Firman iman yaitu Injil keselamatan. Dan benar pada waktu orang terima Injil keselamatan dalam hidupnya, betul-betul dia terima, dia terima dengan hati dan membuat pernyataan terbuka, maka dia diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada dalam dirinya mengerjakan pembaruan dalam dirinya, mengubah keinginan-keinginannya dari keinginan-keinginan yang tadinya, ya, keinginan untuk hidup dalam dosa, diubah untuk memiliki satu keinginan yang punya keinginan untuk melakukan kebenaran dalam hidup. Jadi inilah kiranya penjelasan mengenai ini membuka pikiran, membuka wawasan kita, bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang sudah menerima firman iman, yaitu Injil keselamatan. Dan yang benar-benar sudah betul-betul menerima Injil keselamatan, yang benar-benar, ya, yang sudah selamat benar-benar, itu akan ditandai dengan pemberian Roh Kudus. Dan pemberian Roh Kudus itu akan terlihat dari keinginan. Dia akan berubah, hidupnya akan berubah, ya. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, yaitu barunya apa? Keinginannya berubah menjadi baru, bukan wajahnya berubah menjadi baru. Kayak saya sekarang ini, bukan wajah saya berubah. Tadinya saya jelek, karena saya sudah lahir baru, saya jadi ganteng seperti ini. Coba sekedar saja, ya, bukan itu, ya, bukan, ya, tetapi perubahan keinginan. Tadinya gemar dengan hal-hal dosa, berubah keinginan selalu untuk melakukan kebenaran. Nah, saudara yang saya kasih, kalau saudara belum mengalami perubahan di dalam hidup, walaupun saudara sebagai seorang Kristen, ada kemungkinan yang pertama, saudara sudah menerima keyakinan iman yang salah. Keyakinan iman yang salah. Yang kedua, kalau saudara belum berubah, belum terjadi perubahan keinginan dalam diri saudara, walaupun saudara sudah menerima firman kebenaran, berarti saudara belum totalitas, belum sungguh-sungguh, ya, mengaku dosa, menyesali dosa, dan sungguh-sungguh menyerahkan diri pada Kristus. Belum sungguh-sungguh. Maka perlu saudara kembali mengoreksi iman saudara dan mau melakukan lebih sungguh lagi, agar saudara betul-betul bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan percaya dengan tafsir manusia bahwa gerejanya yang bisa bawa orang ke surga itu sesat, keliru. Jangan percaya kalau mau masuk surga harus dibaptis, itu salah. Karena tidak ada syarat di Alkitab orang masuk surga dengan dibaptis. Justru Alkitab memberitahu kita, Yudas, seorang yang sudah dibaptis, masuk neraka. Saudara harus paham, ketika saudara salah mengimani sesuatu, salah beriman, dampaknya negatif bagi hidup saudara. Walaupun saudara sebagai orang Kristen, walaupun saudara pembaca Alkitab, walaupun saudara seorang yang rajin ke gereja, ketika saudara salah memahami, maka dampaknya neraka. Alkitab sudah gambarkan itu, deskripsikan hal itu di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22-23. Ayat 22 adalah orang-orang yang yakin mati masuk surga ketika di dunia, karena mereka yakin dengan landasan bahwa mereka punya semangat melayani, mereka punya karunia-karunia rohani. Tetapi Tuhan menolak mereka. Mengapa? Karena mereka punya konsep iman, konsep keselamatan yang salah. Sehingga Tuhan
Matius 7 ayat 23, Tuhan tolak mereka, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan, karena yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kehendak Bapa di surga adalah saudara diselamatkan dan memperoleh pengetahuan kebenaran. Ini adalah yang esensial, sama seperti pagi hari ini. Yang perlu saudara peroleh, yaitu saudara harus memastikan keselamatan saudara di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan malam hari, pagi hari ini menguatkan kita, memberi dorongan kepada kita untuk menjadi orang Kristen yang sehat dalam iman, dalam pengertian. Salam dari saya, Gembala dan Jesuat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Maranatha. Ya, ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang nonton, ya, saya ucapkan ya, selamat pagi untuk kita semua.